warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Untuk materi sekarang, setelah kita membahas pada pembelajaran minggu kemarin tentang sifat elastisitas bahan, sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fluida ya. Nah, kita kenalan dulu dengan yang namanya fluida. Oke, apa itu fluida? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau baru mendengar kali ini. Oke, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir ya. Jadi zat yang dapat mengalir itu adalah namanya fluida. Nah, contohnya adalah zat cair dan gas. Oke. Nah, kita akan membahas tentang macam-macam fluida. Macam-macam fluida ada dua. Yang pertama adalah fluida statis, yang kedua adalah fluida dinamis. Kita bahas satu persatu. Kita bahas fluida statis dulu. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Nah, contohnya air di gelas. Nah, kemudian air di kolam renang atau air di bak mandi. Nah, itu adalah contoh dari fluida statis, zat cair tapi dia diam atau tidak bergerak. Nah, dari fluida statis ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan luas penampang benda. Itu pengertian tekanan. Nah, dari tekanan ini sesuai dengan pengertiannya, kita bisa mencari rumusnya. Rumus dari tekanan adalah P sama dengan F per A. P-nya ini adalah lambang tekanan. Satuannya bisa Newton per meter persegi atau Pascal. Jadi kalian ambil salah satu, bisa Newton per meter persegi atau bisa juga kalian mengambil satuannya dalam bentuk Pascal atau disingkat dengan PA ya. PA itu Pascal. Nah, kemudian F ini lambang dari gaya, satuannya Newton. Kemudian A ini adalah lambang dari luas penampang benda, satuannya meter persegi. Nah, itu tekanan. Kemudian yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Nah, di sini rumus mencari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan, nah ini bukan P sebetulnya, cuman lambang ini lambang dari massa jenis ya. Ini rho dibacanya rho, cuman ini lambangnya seperti huruf P. Rho kali G kali H. Nah, ini rumusnya. P-nya ini adalah lambang dari tekanan hidrostatis. Satuannya ini sama dengan tekanan, yaitu Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian ini seperti huruf P, ini lambang, ini rho dibacanya. Ini lambang dari massa jenis zat cair. Satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya adalah lambang percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H-nya adalah lambang dari kedalaman air. Satuannya adalah meter. Nah, jadi poin pertama dari fluida statis adalah tekanan. Kemudian poin keduanya adalah tekanan hidrostatis. Nah, kita coba ke contoh soal tekanan. Sebuah gaya besarnya 40 Newton menekan sebuah bidang dengan luas 8 meter persegi. Maka besar tekanannya adalah, nah, seperti biasa kalau soal cerita kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui dari soal gaya. Gaya berarti lambangnya F. F sama dengan 40 Newton. Kemudian yang diketahui dari soal adalah luas. Luas lambangnya A. A sama dengan 8 meter persegi.
Nah, tinggal yang ditanyakan adalah tekanan. Tekanan lambangnya P. Nah, sesuai rumus, tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Sama dengan F-nya 40 dibagi A-nya 8. 40 dibagi 8 itu sama dengan 5 Pascal. Ya, Ibu menggunakan satuannya Pascal. Kalian pakai Newton per meter persegi juga boleh ya. Oke, itu contoh soal dari tekanan. Kemudian yang kedua adalah contoh soal tekanan hidrostatis. Nah, sebuah tembaga massa jenisnya 8.900 kg per meter kubik tercelup ke dalam air dengan kedalaman 3 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan hidrostatisnya adalah, nah ini juga seperti biasa, tulis yang diketahui. Nah, massa jenis Rho ya, itu sama dengan 8.900 kg per meter kubik. Kemudian yang diketahui kedalaman itu lambangnya H, sama dengan 3 meter. Kemudian percepatan gravitasi lambangnya G, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sudah, tinggal tulis yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis, lambangnya P. Terus kita tulis rumusnya bahwa tekanan hidrostatis rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H. Jadi titik ini adalah lambang untuk kali. Kalian pakai kali boleh, pakai titik juga boleh. Kemudian sama dengan Rho-nya kita tulis 8.900 dikali G-nya 10 dikali H-nya 3. Tinggal kita kalikan. 8.900 kali 10 89.000 dikali 3 sama dengan 267.000 Pascal. Nah, itu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas dua dulu, yaitu tentang tekanan dan tekanan hidrostatis. Nah, untuk minggu depan baru kita bahas dua lagi dari fluida statis, yaitu tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Demikian dari Ibu, silahkan kalian pelajari lagi di rumah. Selamat belajar. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya ke Ibu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.